Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, anak-anak MIM Gedongan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sehat hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini sehingga kita bisa bertatap muka melalui daring hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih, pada hari ini Pak Muhtim akan memberikan sedikit ilmu yang Pak Guru atau Pak Muhtim ketahui. Alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Ya. Ingatlah anak-anakku semuanya, hari-hari akan meninggalkan kita. Semua harta yang kita cari di dunia ini akan meninggalkan kita semuanya. Ya. Namun Quran yang kita punya atau Quran yang kita baca setiap hari akan menemani kita, bahkan akan membantu kita. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Aswad bin Zaid, seorang tabi'in, disebutkan bahwa bila masuk Ramadan, dia menghatamkan Quran setiap 2 malam. Lalu bagaimana dengan kita, dengan kalian? Sudahkah kalian membaca Quran setiap hari? Alangkah ruginya kita ketika di bulan Ramadan kita tidak membaca Quran. Masih ada waktu beberapa hari ke depan. Mari kita semuanya memotivasi kita, keluarga kita, teman kita untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Al-Quran juga menjadi bukti yang tak terbantahkan akan kebenaran Muhammad sebagai Rasulullah, sekaligus kebenaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Adapun yang harus kita ketahui ketika kita membaca Al-Quran, apa sebetulnya hikmah dibalik kita membaca Al-Quran? Ada hikmah yang harus kita ketahui agar kita termotivasi untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala akan dilipat gandakan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif, lam, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Yang ketiga, akan mendapatkan ketenangan hati. Seperti di dalam Quran surat Al-Isra ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Shadaqallahul Azim. Hikmah yang selanjutnya, yang keempat, adalah mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Allah. Di hari kiamat. Tentunya kita semua yang bermakhluk ini, manusia, pasti kelak ketika kiamat akan dibangunkan oleh Allah dan dimintai pertanggungjawabannya. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran agar kita kelak di hari kiamat mendapatkan pertolongannya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah yang kelima, ditempatkan di tempat yang terbaik. Seseorang yang rajin membaca Al-Quran dan menghafalkannya akan ditempatkan bersama dengan malaikat-malaikat pencatat yang sangat patut kepada malaikat tersebut patuh kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Apakah kita sebagai manusia tidak mau menjadi atau ditempatkan bersama dengan malaikat-malaikat Allah di dalam surganya Allah? Kalau kita menginginkannya, maka kita harus membaca Al-Quran. Mumpung kita masih ada beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, silahkan masing-masing dari diri kita untuk berlomba-lomba selalu membaca Al-Quran. Nah, gitu ya. Oke. Barangkali itu saja yang bisa Pak Muhtim sampaikan di hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita dan juga sebagai motivasi bagi kita semuanya untuk selalu membaca Al-Quran. Tapi ingat, jangan hanya membaca Al-Quran, tetapi pahami maknanya dan amalkan. Ya. Barangkali itu saja yang bisa Pak Muhtim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang besar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.